Coba kita bayangkan, ini cucu Nabi yang orisinil. Orisinil. Tiap malamnya sholat mendekatkan diri kepada Allah. Menangis di dalam sholatnya. Tidak cukup itu, berbuat baik kepada siapapun, terutama fakir miskin. Salah satu min umuril jahiliyah, kata Nabi. Ada 3 perkara yang itu termasuk dari perbuatan jahiliyah. Di antaranya adalah at-ta'nu fil ansab. Merendahkan nasab orang lain. Jadi mengunggulkan nasab ya termasuk dari hadis ini. Orang yang mengunggulkan nasab secara otomatis merendahkan nasab orang lain. Makanya yang mampu menyelesaikan pertikaian di Madinah antara Aus dan Khazraj itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan pertikaian mereka, konflik mereka itu bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Apa sebabnya? Sebabnya itu adalah karena saling mengunggulkan nasab masing-masing. Mabuk, ahli maksiat itu lebih baik daripada kiai alim yang pakai sorban. Loh, kok bisa gitu loh, kok bisa orang seperti itu? Apa masyarakatnya emang terlalu bodoh sampai segitunya, sampai ngundang penyeramah seperti itu, atau emang nggak tahu ini faktornya apa gitu? Iya. Masalah pengunggulan nasab ini jauh-jauh hari itu sebenarnya sudah dimatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sejak awal diutusnya beliau sebagai Nabi, itu sudah mematikan pengunggulan nasab. Karena pengunggulan nasab ini adalah dari perkara-perkara jahiliyah yang madorotnya itu sangat besar. Makanya yang mampu menyelesaikan pertikaian di Madinah antara Aus dan Khazraj itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan pertikaian mereka, konflik mereka itu bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Apa sebabnya? Sebabnya itu adalah karena saling mengunggulkan nasab masing-masing. Aus mengatakan, kami lebih mulia daripada kamu. Sedangkan mereka juga seperti itu. Mana ada orang sih terima kalau nasabnya itu direndahkan? Tidak ada. Tidak ada. Semua pasti akan tersinggung. Dan ini sudah dimatikan oleh Nabi kita. Salah satu min umuril jahiliyah, kata Nabi. Ada 3 perkara yang itu termasuk dari perbuatan jahiliyah. Di antaranya adalah at-ta'nu fil ansab. Merendahkan nasab orang lain. Jadi mengunggulkan nasab ya termasuk dari hadis ini. Orang yang mengunggulkan nasab secara otomatis merendahkan nasab orang lain. Secara otomatis. Bahkan ini bukan hanya merendahkan nasab orang lain, Kiai. Ini perbandingannya Kiai ahli ilmu. Lah ya. Ini lebih apalagi kalau diteliti secara dalil. Al-Quran itu sudah bagaikan matahari dalam masalah ini. Bagaikan matahari di siang bolong. Iya, Al-Quran itu sudah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa, bukan masalah nasabnya. Kalau dilihat hadis-hadis Nabi, semakin tidak ada nilainya nasab itu. Tidak ada nilainya. Man batta bihi amaluh lam yusri bihi nasab. Kalau seseorang itu lambat, males dalam beramal soleh, tidak mungkin dia akan masuk surga duluan. Kok enak banget gitu loh. Males beribadah kok masuk surga. Sing males siapapun orangnya, termasuk keturunan Nabi pun, itu akan ada di belakang nanti. Bahkan sampai Nabi itu berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, mumpung abimu hidup di dunia ini, minta apa saja di dunia ini, pasti akan saya kasih. Tapi nanti di akhirat saya tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat terhadap kamu.
Nah sekarang umpamanya ada orang yang ngaku-ngaku turunannya kemudian memiliki keyakinan walaupun kami bermaksiat seperti apa, tetap kami akan dimuliakan oleh Allah karena kami keturunan. Tidak ada itu dalam syariat Islam itu. Tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran itu sangat nyata kisah Nabi Nuh dan anaknya. Adakah dalil yang lebih atau tidak jelaskah dalil ini? Itu sudah sangat jelas, sejelas matahari di siang hari. Bahwasanya anaknya Nabi Nuh di saat banjir ini sudah mau menenggelamkan seluruh manusia, meminta supaya ya Allah itu anak saya. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Langsung dihapus oleh Allah. Padahal dia itu anak biologis. Dan itu dibenarkan oleh Allah di ayat sebelumnya. Akan tapi di saat anak biologis ini tidak seiman dengan ayahnya yang nabi, sebagai seorang nabi pun, itu langsung dihapus. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Jadi anakmu itu semestinya anak yang soleh, yang seiman dengan. Nah sekarang ada orang yang secara nasab aja sih gak jelas istilahnya, mau mentang-mentang gak bisa. Tidak bisa. Jadi keyakinan-keyakinan seperti itu tidak laku ya di negara-negara maju yang masyarakatnya itu cerdas itu tidak laku. Bahwasanya nasab itu tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya tapi sedikit. Itu pun di dalam hal-hal keduniaan. Tapi di dalam masalah akhirat sama sekali tidak ada gunanya. Kalau berguna, ya ngapain Bilal bin Rabah itu jadi seorang yang mulia ya. Karena dari segi nasab enggak jelas itu, bahkan dari keturunan budak-budak. Tapi karena keimanannya dia termasuk ahli surga. Yang sudah dijelaskan secara global di masa hidupnya sudah diberi janji. Wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masing sahabat Nabi itu dipastikan masuk dalam surga. Jangankan seperti Bilal, sahabat yang tidak terkenal namanya itu pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena kebaikan mereka itu seluas samudra. Sedangkan keburukan mereka itu ya seperti setetes air dicelupkan ke dalam samudra tersebut. Itu gambaran para sahabat Nabi. Bukan berarti mereka itu maksum ya, tidak. Mereka tetap punya kesalahan-kesalahannya. Namun kesalahannya itu dibanding dengan kebaikannya dan keimanannya itu tidak sebanding. Mungkin ini juga introspeksi untuk siapapun ya. Untuk siapapun. Jadi termasuk anak kiai, jangan mentang-mentang. Benar. Jangan mentang-mentang anak kiai semena-mena kepada masyarakat. Gampang jaluan, narget ke sana kemari. Malah anaknya kiai, anaknya golongane tokoh masyarakat, apa mana yang menganggap turunan Nabi harus lebih berhati-hati, harus lebih bertakwa, beriman. Kenapa? Karena mereka itu harus jadi figur, jadi contoh di dalam masyarakat. Makanya di dalam Al-Quran itu di saat Allah memberikan nasihat kepada keluarga Nabi, para istrinya itu tidak sama mereka itu. Dalam kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Kalau mereka melakukan kebaikan akan dibalas 2 kali lipat, kalau melakukan keburukan juga akan diganjar dengan 2 kali lipat resikonya. Iya. Makin besar gitu. Iya. Jadi anak kiai harus hati-hati. Karena mereka sudah hidup di dalam keluarga dengan seorang ayah yang ngerti agama namun dia melanggar. Hujah itu sudah tegak atas dirinya itu. Orang tuanya sudah
ngasih ilmu istilah. Ini ndak boleh, ini ndak boleh, kok sih dilakoni. Beda dengan seorang awam yang nggak ngerti, nggak pernah ngaji istilahnya, melakukan dosa yang sama, namun ganjarannya, balasannya itu tidak sama. Mungkin guys, sekaligus closing statement, ciri-ciri durian Nabi itu kan dikenal Nabi itu akhlaknya seperti itu kan ya. Terus segala sebenarnya ciri-ciri durian Nabi itu seperti apa sih? Adakah di dalam ilmu agama Islam atau di kitab-kitab atau di ulama-ulama menjelaskan? Monggo sekaligus closing statement. Ciri-ciri, kalau ciri-cirinya ya sebenarnya ya dari pengakuan mereka sih. Jadi dalam masalah al-nasab itu kita itu mengiyakan apa kata per orang itu, saya keturunan ini, kita iyakan. Kita iyakan. Pemane ada orang mengaku saya dari keturunan Nabi, ya kita iyakan. Kita tidak akan mengingkari. Tapi walau demikian kita akan menghormati sewajarnya sesuai dengan tuntunan syariat. Kita ke siapapun wajib menghormati, apalagi kepada orang yang cenderung sebagai keturunan Nabi. Kita semestinya lebih hormat. Tapi penghormatan kita tidak tidak berlebihan. Kita hormati sewajarnya. Kalau dia bertindak sesuatu yang berlebihan, kita tegur. Karena ini termasuk kewajiban kita kepada zuriyah Nabi. Nabi pun sudah mewanti-wanti, hati-hati keluargaku, itroti kan gitu ya. Ini jangan difahami dimuliakan semulia-mulia tanpa batas, enggak. Termasuk di saat mereka tergelincir dalam kesalahan, kita harus lebih peduli. Kita harus bantu mereka supaya tidak terus-terusan di dalam kesalahan ini. Kita ingatkan dengan cara terbaik bahwasanya ini tidak boleh. Sampean sebagai keturunan Nabi semestinya harus lebih berakhlak, harus jadi contoh bagi kita. Nah, ini bentuk cinta kita kepada Ahlul Bait. Bukan mendiamkan semua tindakannya, itu malah keliru. Bukan termasuk pelecehan juga kayak gitu. Bukan. Itu memang tanggung jawab yang. Dan insya Allah kalau memang ada darah nabinya secara orisinil, insya Allah tidak akan banyak bertingkah. Iya, apa yang aneh-aneh. Apalagi kalau kita secara awal gitu ya. Bagaimana cucu-cucu Nabi yang orisinil, mereka itu adalah orang yang paling ikhlas kepada Allah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dermawan. Contoh satu. Siapa itu? Ali bin Husain. Yang dilakopi dengan Zainal Abidin itu. Itu memiliki mulia akhlak yang sangat mulia. Bahkan ditulis di semua kitab-kitab sejarah. Kebiasaannya itu adalah sholat 1000 rakaat. Setiap malam. Di semua buku-buku sejarah. Dan dia adalah orang yang setiap malam melakukan sedekah sirri. Sedekah sirri. Dari mana ini diketahui? Di saat ia meninggal. Di saat dimandikan, di punggungnya itu ada tanda hitam. Kemudian besoknya para fakir miskin Madinah itu tidak mendapatkan sodako, bahan pokok itu tidak ada lagi. Semenjak siapa? Zainal Abidin ini meninggal. Jadi penduduk Madinah meyakini yang melakukan sedekah sirri itu adalah Zainal ini, beliau ini. Coba kita bayangkan, ini cucu Nabi yang orisinil. Tiap malamnya sholat mendekatkan diri kepada Allah.
menangis di dalam sholatnya. Tidak cukup itu, berbuat baik kepada siapapun, terutama fakir miskin. Makanya kalau orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi harus mencontoh itu, jangan dibalik. Jangan dibalik. Iya, jangan. Ini mencerminkan dan mencontoh nabinya. Nabi adalah manusia paling tawadhu. Nabi adalah manusia paling dermawan. Nabi adalah orang yang paling berakhlak. Dan orang-orang yang mengaku-ngaku ahlul bait harus jadi contoh dalam masalah ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin itu tadi sekaligus closing statement dia ya. Alhamdulillah kita nyampe ke ujung acara. Semoga kajian kita kali ini membawa manfaat, membawa ilmu, menambah ilmu yang barokah. Amin. Bisa mencerdaskan masyarakat, terutama kita sendiri, saya sendiri. Sampai yang terakhir, wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau tidak?